Shalom, Amang, Inang, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Aku berdoa semoga Amang, Inang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bagi Amang, Inang yang belum subscribe channel saya, tolong di like ya, subscribe dan tekan loncengnya agar Amang, Inang, saudara-saudara dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video khotbah saya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa, mengajar, mengingatkan dan meneguhkan kita sehingga dapat menjalani hidup yang bermakna, menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, topik kita hari ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Itu berarti hidup menjadi murid Tuhan. Sering kita dengar menjadi murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa belajar menerima didikan, jadi belajar bukanlah tahapan kehidupan, tapi belajar adalah kehidupan itu sendiri. Jadi seperti sering kita dengar, aku sudah selesai belajar. Never. Jadi belajar bukan satu tahapan yang dilalui, tapi belajar adalah kehidupan itu sendiri. Tuhan ingin agar kita mempelajari sesuatu setiap hari. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, arahkan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja lebih cerdas, ya, lebih berhikmat, bukan bekerja lebih keras. Jadi Alkitab mengajar kita agar bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Jadi cerdas dan bekerja keras. Mengasah kapak, ya, jadi orang yang berhikmat, yang cerdas, dia mengasah kapak, bukan kegiatan yang membuang-buang waktu.
Bagi orang yang telah menerima didikan Tuhan, dia tahu setiap badai adalah sekolah, mengasah kapak. Setiap cobaan adalah guru. Every storm is a school, every trial is a teacher. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, orang yang hidup dalam didikan Tuhan itu diajar, Tuhan mengajar kita tujuan hidup yang telah ditetapkan untuk kita. Jadi kita ada di dunia ini dicipta oleh Tuhan bukan supaya hanya ada mengisi dunia ini, tapi kita dicipta, jatuh ke dalam surga, ditebus, diselamatkan kembali agar kita bisa melaksanakan tujuan hidup yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita. Jadi orang yang terdiri itu tahu apa tujuan hidupnya. Abang Inang, sudahkah tahu apa tujuan hidup kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Kalau kita baca Alkitab, khususnya dalam Matius 22 Matius 22 ayat 37-40 dan Matius 28 ayat 19-20, di sana kita akan melihat apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi ada 4 ya. Tujuan hidup orang percaya. Jadi kita dididik Tuhan agar kita mengetahui apa tujuan hidup kita. Yang pertama, agar kita mengenal dan mengasihi Yesus. Jadi tujuan hidup kita adalah mengenal dan mengasihi Tuhan Allah. Menyerahkan hidup kepada Kristus dan menjadi bagian dari keluarganya. Jadi kita hanya bisa mengenal, mengasihi Yesus kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan mau menjadi bagian dari keluarganya. Jadi kalau belum menyerahkan hidup kepada Kristus, belum menjadi bagian dari keluarga Kristus, bagian dari gereja, sekaranglah waktunya. Putuskan sekarang untuk mengikut Yesus. 2 Korintus 6 ayat 2 firman Tuhan berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi hari ini putuskan sekarang. Jadi yang pertama ya, mengenal, mengasihi Tuhan Yesus. Apakah Amang Inang sejauh ini sudah makin mengenal, makin mengasihi Yesus? Yang kedua, tujuan hidup kita ada di dunia ini agar kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Jadi bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Kita tidak direncanakan Tuhan hanya menjadi bayi rohani. Kalau Ibrani berkata Kristen susu. Kita tidak direncanakan bayi rohani. Kita tidak direncanakan menjadi Kristen yang plin-plan, Kristen yang suam-suam kuku, Kristen yang dangkal. Jadi kita direncanakan agar bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Kita harus move to the next level. Ada makin menjadi seperti Yesus. Jadi bagaimana supaya kita bisa bertumbuh makin menjadi seperti Yesus? Kita harus berkomitmen pada kebiasaan, habit yang akan membantu kita bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi ada kebiasaan, ada kegiatan yang harus menjadi kebiasaan kita agar kita bisa bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Kalau kita tidak melakukan kebiasaan kegiatan ini, kita tidak akan pernah bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Apa itu? Kebiasaan membaca firman. Jadi magiga, membaca Bible Al-Ganopare. Jadi ini harus menjadi habit kita. Kebiasaan membaca firman Tuhan. Apa yang kedua? Kebiasaan berdoa. Saya percaya sih kalau berdoa semua kita sudah menjadi habitnya. Kalau tidak pernah melewati hari, pagi atau malam tanpa doa. Ketiga, kebiasaan memberi. Jadi be the giver, not just receiver. Jadi memberi, ya, kegiatan menjadi orang yang memberi, giver. Lalu yang keempat, kegiatan bersekutu. Jadi kalau Ibrani 10:25, jangan tinggalkan kebiasaan bersekutu seperti yang dilakukan orang lain. Jadi itu harus menjadi kebiasaan. Kebiasaan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Jadi kebiasaan membaca firman, kebiasaan berdoa, kebiasaan memberi, giving, kebiasaan bersekutu. Itu bagaimana kita bisa bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Yang ketiga,
Tujuan hidup kita ada di dunia ini melayani Yesus dengan melayani orang lain. Serve God by serving others. Melayani Yesus dengan melayani orang lain. Kenapa? Karena setiap orang percaya adalah pelayan. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya si tua, bukan hanya petugas-petugas gereja yang menjadi pelayan. Every believer is a minister. Jadi setiap orang percaya adalah pelayan sesuai dengan talentanya masing-masing. Karena itu bagaimana kita melayani? Pergunakan bakatmu, karuniamu, kemampuanmu, pengalamanmu untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama. Itulah yang disebut Tuhan memberi kita say, spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience. Ada karunia rohani, hati kita, kemampuan kita, pengalaman, kepribadian kita, dan pengalaman kita. Pergunakan itu semuanya untuk serve God by serving others. Jika selama ini Anda duduk di bangku cadangan atau hanya penonton di gerejamu, sekaranglah saatnya masuk ke dalam pelayanan sesuai dengan talenta, sesuai dengan shape-nya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 25:10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saling melayani. Efesus 4 ayat 2. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan hidup kita di dunia ini agar kita menjadi pembawa kabar baik, bercerita tentang Yesus. Saudaraku, begitu kita menerima kabar baik, begitu kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu kita diberi misi hidup, mission of life, yaitu menjadi seorang utusan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jadi setiap orang percaya adalah pemberita Injil. Jadi bukan hanya evangelis, bukan hanya pekabar-pekabar Injil yang memberitakan Injil, tapi every believer, setiap orang percaya. Matius 28:19-20 kita sudah tahu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Saudara-saudara, itulah tugas kita. Kalau tadi Amsal, pohon yang harus kita tebang. Jadi kita harus siapkan kampaknya untuk menebangnya. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita asah supaya tujuan ini dapat kita laksanakan dengan baik? Ya, itu orang percaya itu belajar cerdas, bukan hanya bekerja keras. Ada 3 hal yang kita butuhkan. Itulah mengasah kampak itu. Pertama, kita membutuhkan kampak yang tajam, yaitu Roh Tuhan untuk memberdayakan kita. Jadi yang paling pertama untuk kita bisa melaksanakan tujuan ini, kita bisa menebang pohon ini. Kalau itu pohon adalah Roh Kudus. Sediakan waktumu untuk mengasah kampak, yaitu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan memperbaiki diri, upgrading. Ya, terus belajar. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Jadi sebelum dia memulai misinya, dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi untuk melaksanakan misinya, dia yang pertama butuh roh. Jadi setiap kita, kampak kita menjalani hidup untuk melaksanakan tujuan adalah Roh Tuhan. Yang kedua, setiap kita agar bisa melaksanakan tujuan hidup kita itu adalah membutuhkan bimbingan dan tuntunan Tuhan. Apa itu? Bimbingan dan bimbingan, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Makanya harus baca kitab suci setiap hari, baca Alkitab, renungkan, berdoa. Karena kita butuh bimbingan Tuhan agar kita bisa melaksanakan tugas itu. Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ulangan 17:19. Itulah yang harus ada di sampingnya, firman Tuhan, Alkitab.
Jadi firman Tuhan, Alkitab harus selalu ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan itu untuk dilakukan. Itu yang kedua yang kita butuhkan, ya, Roh Kudus, bimbingan, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga yang kita butuhkan agar kita bisa melaksanakan tujuan hidup kita membutuhkan dukungan. Dukungan. Dari mana kita dapat dukungan? Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan itu bagi gereja. Ya, jadi kita harus ada dalam satu gereja. Gereja apapun. Dalam gereja itu kita harus ada dalam kelompok kecil. Ada kelompok kita yang kecil, itu yang menjadi memberi dukungan kepada kita. Pengkhotbah 4:9-12 firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi sendirian kita tidak akan dapat melaksanakan tujuan ini dengan baik. Tapi kita bersama-sama dalam kelompok, dalam satu keluarga, kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Galatia 6:2 firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, itulah orang yang hidup dalam didikan Tuhan. Dia tahu tujuannya, tahu ya tadi yang mengenangnya, mengenal mengasihi Yesus, bertumbuh makin menjadi seperti Yesus, melayani Yesus dengan melayani orang lain, dan menjadi pemberita kabar baik. Bagaimana supaya aku bisa melaksanakan tujuan ini? Saya harus berkhidmat. Orang yang berkhidmat itu Pak, yang terdidik bagaimana? Dia membutuhkan alatnya, kampaknya. Apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang kita butuhkan. Yang kedua, bimbingan. Kita butuh bimbingan. Apa bimbing? Dari mana kita dapat bimbingan? Firman Tuhan. Yang ketiga yang kita butuhkan, dukungan. Ya. Jadi kekuatan dari Roh Kudus, bimbingan dengan selalu belajar firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, dan yang ketiga dukungan dari keluarga Allah. Orang-orang yang satu iman dengan kita, yang satu kelompok dengan satu gereja dengan kita. Itulah yang bisa mendukung kita. Saudaraku, jangan sibuk melayani tapi lupa mengasah kampak. Mengasah kampak, berdoa, baca kitab suci, bertemu, bersekutu dengan saudara-saudara. Itu cara kita mengasah kampak kehidupan kita, sehingga tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dapat kita laksanakan dengan baik sampai kita tiba di kekekalan bersama-sama dengan Allah. Be wise. Jadilah orang yang berhikmat. Jadilah cerdas dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami. Biarlah firman itu Kau torehkan dalam hati sanubari kami, sehingga kami dapat benar-benar memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk semua orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Kalau ada orang yang sakit, tolong Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, pulihkan, sembuhkan, ambil sakit penyakit, kuatkan mereka, dan terutama ingatkan Tuhan, bahwa apabila kami hidup dalam Tuhan, dan kalau kami mati dalam Tuhan. Jadi hidup atau mati, kami tetap dalam Tuhan. Dengan demikian kami tidak khawatir Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup, karena kami tahu kami selalu bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan menjaga pemimpin pemerintah kami, sehingga negara ini dapat berjalan baik dan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.